Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardatul Rahmasari dengan NIM 213020054. Di sini saya akan mereview tugas advokasi dengan judul pendokumentasian dalam advokasi. Poin pertama yakni arti penting pendokumentasian dalam advokasi. Dokumentasi hukum melibatkan aktivitas pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Pendokumentasian ini penting, terutama dalam konteks persidangan, untuk mendukung kasus yang sedang berlangsung, terutama bagi para profesional hukum. Tugas dokumentasi melibatkan penyediaan keterangan baru dalam bentuk dokumen tentang pengetahuan secara luas, sebagai hasil kegiatan manusia yang memerlukan pengumpulan dan penyusunan keterangan tersebut. Pendokumentasian memainkan peran penting dalam advokasi dengan memberikan akses kepada advokat untuk memperoleh data yang akurat dan sistematis terkait kasus-kasus seperti kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Poin yang kedua yakni kerja-kerja pendokumentasian dalam advokasi. Kerja-kerja pendokumentasian yang pada umumnya dilakukan dalam advokasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan semua detail terkait kasus atau isu yang sedang diperjuangkan, termasuk informasi tentang klien atau kelompok yang dilayani, fakta penting, bukti yang terkumpul, dan semua komunikasi dengan pihak terkait. Yang kedua, mengumpulkan semua dokumen terkait kasus atau isu, termasuk surat-surat, laporan, keputusan, dan dokumen penting lainnya. Yang ketiga, mendokumentasi bukti dengan mengambil foto, video, atau rekaman audio dan mencatat informasi terkait seperti tanggal, waktu, lokasi, dan keterangan lain yang relevan. Keempat, menjaga rahasia semua dokumen dan informasi yang telah dikumpulkan, khususnya yang berkaitan dengan klien atau kelompok yang dilayani, seperti mengambil langkah-langkah untuk memastikan privasi dan keamanan data tersebut. Yang kelima, merapikan dan menyimpan dengan rapi semua dokumen dan informasi terkait kasus atau isu sehingga mempermudah akses dan manajemen bagi para advokat dalam menyiapkan argumen mereka. Yang keenam, menyusun laporan mengenai kegiatan advokasi yang telah dilakukan, termasuk pencapaian, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk langkah selanjutnya. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi dan perangkat lunak dokumentasi untuk mempermudah pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dalam upaya advokasi. Selanjutnya, dapat dibuat kesimpulan tentang langkah-langkah yang ada dalam proses penelusuran hukum pada kerja pendokumentasian. Di antara tindakan yang harus diambil dalam melakukan penelusuran hukum adalah mengklasifikasikan atau mengelompokkan kasus maupun perihal pendapat hukum yang segera dibuat oleh pengemban profesi hukum yang dimaksud. Setelah mengklasifikasikan, langkah berikutnya adalah mencari data. Dapat dilakukan secara manual atau dengan teknologi di perpustakaan atau dengan bantuan profesional di bidang tersebut. Tindak lanjut setelah melakukan penelusuran hukum adalah menstimasikan hasil penelusuran agar lebih mudah bagi para ahli hukum ketika dibutuhkan data. Selanjutnya, para ahli hukum dapat mencoba mengaitkan hasil penelusuran dengan pekerja profesional mereka saat ini. Poin ketiga yaitu kegunaan hasil pendokumentasian dalam advokasi. Secara umum, pendokumentasian dalam advokasi mempunyai kegunaan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pendokumentasian tersebut dapat memperkaya atau menambah wawasan terkait kasus yang dihadapi, serta memudahkan seorang advokat dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan secara eksternal, adanya pendokumentasian menjadi alat bukti di persidangan dalam menyelesaikan masalah hukum kliennya. Jadi, pendokumentasian ini merupakan proses yang sangat berguna dan penting yang harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Karena dengan melakukan pendokumentasian dengan lengkap dan akurat, advokat dapat membantu memperkuat argumentasi untuk memenangkan kasusnya dan membela kliennya. Sekian tugas review singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.